Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajar. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal OSNK. Ini tingkat kabupaten tentunya untuk SMA tahun 2025. Sekarang kita udah masuk ke soal 13 yang merupakan bagian dari kemampuan lanjut dari digit-digit dari bilangan 678 sampai N dituliskan dari kiri ke kanan tanpa spasi membentuk suatu bilangan baru K. Nilai N terkecil sehingga K habis dibagi oleh 7 adalah K. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya N yang sama dengan 9, maka penulisan K itu sama dengan 6, 7, 8, 9. Kalau kita punya N sama dengan 10, maka penulisan K sama dengan 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada 2 digit ya. Oke, pertama ini tentunya tentang teori bilangan. Kalian yang udah belajar tentang teori bilangan udah paham lah ya ini arahnya kemana. Yang pertama yang perlu kalian pahami itu bahwa ketika kita punya sebuah bilangan atau angka, katakanlah 23, itu kan bisa diuraikan menjadi 2 kali 10 pangkat 1. Ini satunya supaya memudahkan untuk mengingatkan diperoleh dari banyaknya angka di belakang 2 gitu ya. Ini kan di belakang 2 ada 1 ya, yaitu 3, ya udah pangkat 1 gitu. Terus ditambah 3 kali 10 pangkat 0 karena nggak ada lagi angka di belakang 0. Dapatlah 2 kali 10, 20 tambah 3, 23 gitu ya. Nah, begitupun bentuk secara umum kita akan punya misalkan A, B, C, D. Kita akan punya seperti ini bentuknya tuh. A dikali 10 pangkat N misalnya di belakang angka A ini, di belakang huruf A yang berupa angka itu banyaknya angkanya ada sebanyak N gitu ya. Begitupun menurun ya nanti B kali 10 pangkat N min 1 sampai konstanta nanti. Nah, karena yang ditanyakan adalah habis dibagi oleh 7, maka kita perlu konsep yang lain, yaitu kita biasa menggunakan konsep modulo ya atau kekongruenan ya. Kongruen bilangan. Jadi gini, penulisannya itu kita biasanya menggunakan notasi mod ya. Jadi A kongruen B mod 7. Mod N ya. Jadi ini artinya ketika A dibagi N, sisanya itu B. Begitupun sebaliknya ketika B dibagi N, bersisa A. Jadi itu saling kongruen, saling sama ya. Misalkan gini, misalkan aku punya angka 5 dibagi 2, itu kan sisanya 1 ya. Kenapa? Karena 2 kali 2, 4. Nah, ini sisa 1 ya. Maka ditulisnya gini, 2 kongruen 1 mod atau 5 ya. 5 kongruen 1 mod 2 ya. Berarti ini 5 dibagi 2 sisanya 1. Atau sebaliknya 1 5 mod 2. Gitu ya. Nah, sekarang gini, dalam sistem modulo atau kekongruenan bilangan itu ada beberapa sifat yang perlu teman-teman ketahui untuk menjawab soal ini. Jadi kalau kita punya sebuah perkalian ya, misalkan 2 kali 10, kita ingin mencari sisa, ini sisanya, ketika dibagi oleh misalkan 3 ya. Nah, maka kalian bisa membagi masing-masing angka 2 dan 10 gitu secara terpisah gitu. Jadi gini, ketika 2 dibagi oleh 3, sisanya ya otomatis 2 ya. Kenapa sisanya 2? Ya karena ini bilangnya udah terkecil, udah lebih kecil daripada si 3. Jadi sisa itu ya. Kalau yang bagian dalamnya itu udah lebih kecil daripada yang luar, maka ini namanya sisa gitu ya. Ini karena udah kurang dari gitu ya, kurang dari yang luar, maka itu dikatakan sisa. Nah, sekarang gini, ini kan pendekatan
kekongruenan atau pendekatan sisa. Jadi teman-teman juga bisa merepresentasikan sisa sebagai sebuah hasil yang negatif. Tuh. Sebenarnya boleh gak boleh sih, cuman kalau misalkan negatifnya lebih sederhana ya it's okay gitu, nggak ada masalah di sana. Misalkan eh apa namanya? Misalkan bentuk negatif dari 2 ketika dibagi oleh 3. Ya tinggal 2 dikurangi 3 aja, min 1 dapat. Nah gitu. Jadi nanti kita punya 2 dibagi 3 itu sisanya itu min 1 gitu. Nah min 1 ini merepresentasikan bentuk dari duanya sendiri gitu. Jadi ini sama aja, min 1 sama 2 itu sama aja gitu ketika dibagi oleh 3. Nah jadi ini min 1 misalkan, atau boleh 2 juga ya supaya nggak pusing. Oke, kita tanamkan aja gitu ya, sisa itu selalu positif gitu ya, jangan jauh-jauh ke negatif. Oke, jadi ini tetap 2. Nah sekarang 10 bagi 3, 10 bagi 3 itu bersisa 1 ya. Nah jadi ini 1 kali 1. Nah jadi 20 atau 2 kali 10 dibagi 3 itu bersisa 2 kali 1 atau 2, jadi sisanya 2. Nah, kita coba cek, benar gak 20 itu ketika dibagi oleh 3 sisanya 2 gitu ya. 6, 3 kali 6, 18, 2. Ini udah lebih kecil. Nah, makanya sisanya 2. Sama ya. Nah, sekarang gini, karena misalkan aku punya contoh, N sama dengan 9, K sama dengan 6, 7, 8, 9 ya, yang tadi ya. N sama dengan 9, maka K-nya itu adalah 6, 7, 8, 9. Nah, maka ini bentuknya adalah 6 kali 10 pangkat, ada berapa angka di belakang 6? 1, 2, 3, 3 ditambah 7 kali 10 pangkat 2 ditambah 8 kali 10 pangkat 1 ditambah 9 kali 10 pangkat 0 ya, atau gak usah pakai 10 juga bisa ya. Nah ini berapa sisanya ketika dibagi oleh 7 gitu ya, mod 7. Nah kalian bisa menggunakan yang tadi ya, perkalian ya yang tadi ya, caranya itu kalian bisa membagikan masing-masing angkanya dengan si pembaginya. Misalkan di sini 1000 bagi 3 1000 pangkat 3 bagi 7 gitu ya, berapa. Tapi karena ini terlalu rumit teman-teman, 10 pangkat 3 itu 1000 kan, jadi agak-agak susah gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan sifat berikutnya, yaitu sifat pangkat gitu ya. Jadi kan karena ini kita punya 10 pangkat 3 misalkan, ketika dibagi oleh 3 misalkan ya. Nah, maka kalian tinggal fokus aja pada basisnya atau 10-nya. Sekarang 10 dibagi 3 sisanya berapa? Sisanya itu 1 ya. Nah, jadi ini itu sama dengan 1 pangkat 3 gitu. Sama dengan 1 gitu ya. Nah, tapi ya udah sampai sini aja dulu ya. Biar nggak terlalu susah ya cara ngerjainnya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Yang ditanyakan adalah N terkecil. Berarti kita mulai N-nya dari 6 ya, karena ini maunya dari 6. Ketika N sama dengan 6, maka K-nya ya tentu 6 ya, awal-awalan. Nah, pertanyaannya apakah 6 habis dibagi 7? Tentu tidak. Karena ya 6 kan menghasilkan koma ketika dibagi 7. Ketika N sama dengan 7, maka K sama dengan 67. Pertanyaannya 67 habis dibagi 7 gak? Enggak. Menghasilkan koma ya. Sekarang N sama dengan 8, K sama dengan 678. Nah, ini sekarang kita udah masuk ke penggunaan ini ya. 678 kan sama dengan 6, di belakang 6 itu ada 2 angka, berarti kali 10 pangkat 2 ditambah 7 kali 10 pangkat 1 ditambah 8. Mod 7. Nah, sekarang 6 dibagi 7 kan sisanya 6 tetap ya. Terus 10 dibagi 7 sisanya 3, berarti 6 kali 10 kali 3 pangkat 2 ya. Ditambah 7 dibagi 7 sisanya 0. Yaudah, ini gak usah dikerjain. Terus 8 dibagi 7 sisanya 1. Oke.
Jadi sisanya itu adalah 6 kali 9, 54, ditambah 1, 55. Nah, sekarang sisa, kan ini sisa itu kan harus kurang dari si pembagi. Ini masih lebih besar dari pembagi ya. Ini pembaginya nih. Ini pembagi. Takutnya bingung ya. Nah, 55 dibagi oleh 7 itu berapa tuh? 7 kali 6 ya. 7 kali 6 itu 56. Ya udahlah ya. Kita pakai yang negatif juga bisa ya. 7 kali 6 itu 7 kali 8 ya 56 tuh. 7 kali 6 tuh 42. 7 kali 7 49. Ya 7 kali 8 lah ya. 56. Jadi ini min 1. Oke, kita punya 678 kalau dibagi oleh 7 itu sisanya min 1 atau 6 ya. Ini kalau dalam bentuk positifnya itu 6, tinggal ditambah 7 aja. Nah, sekarang kalau n-nya sama dengan 9, berarti k-nya itu kan 6, 7, 8, 9. Sama aja dengan 6 kali 10 pangkat 3, karena di belakangnya 3, ditambah 7 dikali 10 pangkat 2, ditambah 8 kali 10 ditambah 9. Nah, sekarang gini, teman-teman. Supaya nggak terlalu mengulang, caranya kalian bisa menyesuaikan dengan bentuk yang sebelumnya. Gitu. Lihat 678 di 3 suku pertama, yaitu 6, 7, dan 8. Ya, ini kan kalau kita keluarin bentuk 10-nya, 10 kita keluarin 10-nya semua, jadi sisanya 6 kali 10 pangkat 2, lihat berkurang 1 yang sebelah sini, ditambah 7 kali 10 pangkat 1, ini berkurang 1 juga, ditambah 8. Yang 9-nya nggak ikutan karena dia tidak mengandung 10. Nah, perhatikan bentuk ini itu sama saja dengan bentuk yang sebelumnya. 6, 7, 8. 6 kali 10 pangkat 2 tambah 7 kali 10 pangkat 1 tambah 8. Di mana ini, bentuk ini itu sisanya 1. Jadi kita tinggal mengambil sisanya saja. Nah, jadi sisa dari 6, 7, 8, 9 ketika dibagi oleh 7 itu adalah 10. Ini min 1 ya. Kita sesuaikan dengan yang sebelumnya. Min 1 ditambah 9 sama dengan min 10 tambah 9, min 1 juga. Mod 7. Oke, kita lanjut. Ketika N sama dengan 10, K-nya sama dengan 6, 7, 8, 9, 10. Sama dengan 6 kali berapa angka sebelum 6? 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 5. Ditambah 7 kali 8, kali 10 pangkat 4. Ditambah 8 kali 10 pangkat 3. Ditambah 9 kali 10 pangkat 2. Ditambah 1 kali 10 pangkat 1. Ditambah 0 kali 10 pangkat 0 ya. Atau udah gak usah ditulis 10 pangkat 0-nya. Lalu kita keluarkan lagi. Berapa yang dikeluarkan? Karena ini 2 digit, berarti kita keluarkan 10 pangkat 2 ya. Ini supaya apa? Ya ini teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan bentuk yang sebelumnya. Yaitu 6 kali 10 pangkat 3, 7 kali 10 pangkat 2, 8 kali 10 pangkat 1, sama 9, gak ada 10-nya ya. Kalau kita keluarkan 10 pangkat 2, maka bentuknya sama dengan yang di atas. Kita lihat ya. Ini 10 pangkat 2, berarti kita ambil 10 pangkat 2 dari 6 sampai 9 ya. Berarti kan bentuknya jadi 6 kali 10 pangkat 3. Kenapa? Karena 3 tambah 2, 5 ya. Ditambah 7 kali, ini 10. 10 pangkat 2, 2 tambah 2, 4. Terus 8 kali 10 tambah 9. Ini 10 pangkat 2-nya kita keluarin, ini 9 ya. Ditambah sisa 10. 1 kali 10 ditambah 0. Nah, ini bentuknya sama saja dengan yang sebelumnya, yaitu min 1 jawabannya ya, yang ini tuh. Jadi 10 pangkat 2 kali min 1 ditambah 1 kali 10, 10 tambah 0. Nah, jadi ini sama dengan min 100, atau teman-teman bisa menggunakan mod juga ya, mod 7 kan ini ya. 10 bagi 7 itu sisa 3 ya, jadi 3 pangkat 2 tuh 9.
ditambah 10 bagi 7 sisa 3 mod 7. Jadi 9 jadi min 9 ditambah 3 mod 7. Min 9 tambah 3 itu minus 6 ya. Ya, minus 6. Mod 7. Nah, karena kita ingin yang lebih sederhana, mungkin kita tambah 7 coba. Kalau kita tambah 7 kan jadinya 1 ya. Min 6 tambah 7. Min 6 tambah 7 kan 1 ya. Nah, jadi 1 itu merepresentasikan sisa dari min 6 gitu. Jadi ini bentuk negatifnya, ini bentuk positifnya. Gitu aja lah ya. Untuk bentuk sederhananya. Oke, jadi kalau misalkan N sama dengan 11 sekarang, K-nya, nah pertanyaan gini, ini apa yang sebenarnya kita cari? Yang kita cari adalah ketika K-nya habis dibagi 7, artinya apa? Ya artinya sisanya itu harus 0. Nah, sedangkan yang kita temukan tadi, ini ada sisanya 1, sisanya min 1, belum ada 0. Nah, kalau misalkan kalian ketemu 0, ya itu ya udah itu gitu ya jawabannya. Oke, K sama dengan 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Berarti ini sama aja dengan 6. Langsung aja lah ya. Aku keluarin langsung si 10-nya supaya lebih cepat. 10 pangkat 2. Tentunya karena dia nambah 2 digit ya. Yang berikutnya adalah 6 kali 10 pangkat 5. Pasti sama dengan yang sebelumnya ya, yang ini. Ditambah 7 kali 10 pangkat 4. Kalian bisa cek lah ya. Kali 8 kali 10 pangkat 3 ditambah 9 kali 10 pangkat 2. Terus tentunya 1 kali 10 pangkat 1. Bentar. 1 kali 10 pangkat 1 ditambah 0. Nah, ini ditambah ada 11 ya. Berarti 1 kali 10 pangkat 1 pastinya, karena ini berdasarkan polanya. Ditambah terakhir, satu terakhir itu 1 kali 10 pangkat 0. Nah, berarti yang ini kan bentuknya itu sama yang sebelumnya. Sisanya kan 1 ya yang ini. Jadi 10, atau ini kan mod 7 ya. 10 bagi 7 itu 3 pangkat 2. Sisanya ya, 10 bagi 7 itu sisanya 3. Karena ada pangkat 2 berarti pangkat 2. Kali 1, karena ini sisanya 1 ketika dibagi 7. Ditambah 1 kali 10, 10. 1 kali 10 pangkat 0, 1. Karena 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sekarang 9 kali 1, 9. Tambah 10 tambah 1, 11 sama dengan 20. 20 mod 7 berapa? 20 bagi 7, 14, 6 ya. 6 mod 7. Nah, karena 6 itu menurut aku terlalu gede ya, maka coba kita kurangi dengan 6, dengan 7 ya, karena ini pembaginya 7. 6 kurang 7 min 1. Nah, ini lebih kecil ya. Min 1 mod 7. Nah, sampai kita ketemu 0 gitu ya nantinya. Oke, ketika N sama dengan 12. Berarti K-nya sama dengan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini sebenarnya proses untuk mencari K terkecil. Bukan, N terkecil ya. N-nya berapa sih? Supaya K-nya itu habis dibagi 7. Sebenarnya agak lama sih, cuman ya karena nilainya gede juga ya di OSNK kemampuan berlanjut, ya maka ini lumayan worth it gitu ya. Oke, ini langsung aja ya. Ini pasti sama dengan yang sebelumnya. Berarti sama dengan min 1 aja langsung aja. Ini sesuai dengan pola. Kalian bisa kalian bisa lihat polanya ya. Ini pasti sama, jadi langsung kita tulis min 1. Setelahnya itu pasti 1, 2, berarti 1 kali 10 pangkat 1 ditambah 2 kali 10 pangkat 0. Ini berapa? Ini mod 7 ya. Mod 7. 10 pangkat 2 itu kan jadinya 3 pangkat 2 ya. 10 bagi 2, 10 bagi 7 kan 3 ya. 3 pangkat 2, 9 kali min 1. 1 kali 10, 10. 2 kali 10 pangkat 0, 2. Jadi, min 9 ditambah 10 atau ditambah 12 langsung. Min 9 tambah 12 itu 3 ya. Nah, 3. Jadi, ya udah ini gak usah dikurangi dengan 7. Kenapa? Karena nanti lebih gede ya kalau kita kurangi dengan 7. Ini 4 ya. Jadi udah yang positifnya yang kita ambil.
N sama dengan 13, berarti K-nya sama dengan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ketika dibagi oleh 7, maka kita punya bentuknya 10 pangkat 2. Ini sisanya 3 ya. 3 ditambah 1 kali 10 pangkat 1 ditambah 3 kali 10 pangkat 0. Sama dengan ini jadinya 3 pangkat 2 ya. Ketika dibagi 7, 9 berarti 9 kali 3, 27. 1 kali 10, 10 ditambah 3. 27 ditambah 13 sama dengan 40 ya. 40 mod 7 itu berapa? 42. 7 kali 6 kan 42. 40 dikurangi 42 itu minus 2 ya. Jadi minus 2 mod 7. Atau kalian mau bentuk positifnya tinggal ditambah aja 7 ya. 5 ya. Nah, N sama dengan 14. K sama dengan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Langsung aja. Ini jadinya 10 pangkat 2 langsung aja ya. Jadi 3 pangkat 2 kali 2, minus 2 ya. Minus 2 ditambah 1 kali 10, 10. Terus 4 kali 10 pangkat 0, 4. Jadi ininya 9 kali minus 2, minus 18. Minus 18 ditambah 14 ya. Sama dengan minus 4 mod 7. Kita lihat bentuk yang lebih kecilnya. Min 4 sama 7, 3 ya. Ini lebih kecil ya. Mod 7. Berarti masih belum bisa dibagi. Kita coba N sama dengan 15. Ini pasti ketemu kok. Jangan khawatir karena pastinya penyelenggara atau penulis soal OSNK itu nggak serta merta membuat soal begitu aja gitu. Pasti ada cara gampangnya, ada cara cepatnya gitu ya. Oke, ini pasti 3 pangkat 2 tentunya. Karena sisanya 3 berarti kita kali 3 ditambah 1 kali 10 pangkat 1, 10. 5 kali 10 pangkat 0, 5 ya. 9 kali 3, 27 ditambah 15. Ini berapa nih? 27 tambah 15 sama dengan 12, 3, 4 ya. 42 mod 7. Ini nih. Berarti kita punya nih. 42 bagi 7 itu sisanya 0. Nah, berarti N terkecil adalah ketika N-nya sama dengan 15. Udah dapat gitu. Ini tinggal kuncinya itu tinggal sabar doang teman-teman ya. Soalnya nilainya lumayan gede. Jadi N-nya itu sama dengan 15. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita sekarang akan coba cek apakah benar 6, 7, 8, 9, sampai 15 itu habis dibagi 7. Ingat, habis dibagi itu sisanya 0 atau enggak ketika dibagi itu tidak menghasilkan koma ya. Nah, ini sebenarnya lebih enak kalau kalian bisa menggunakan kalkulator nanti pas OSNK gitu ya. Tapi kayaknya enggak ya, waktu aku juga enggak bisa. Oke, kita lihat 6. Misalkan 6 aja dulu ya. 6 dibagi 7. 6 bagi 7, lihat ya. Dia menghasilkan koma, berarti nggak bisa dibagi. Terus 67 dibagi 7, juga koma. 678 dibagi 7, juga koma. 6789 dibagi 7, koma juga. Terus 67891 dibagi 7, koma. Komanya itu yang ini ya, yang titik teman-teman. Kita lihat ya, benar gak yang titik? 6 bagi 7 tadi, 6 bagi 7. Nah, titik ya. 0,8. Jadi yang koma yang koma itu ya, yang mengerucut itu bukan koma dalam artian seperti ini gitu ya. Jadi koma dalam kalkulator itu titik gitu ya. Oke. Tadi kita udah nyampe 6, 7, 8, 9, 10, 11 dibagi 7. Lihat, ada koma di sini. 9.600 sekian, 85. Terus 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dibagi 7.
ada koma juga, lihat. Terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14 dibagi 7. Juga ada koma, lihat di sini. Terus yang terakhir 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dibagi oleh 7. Nah, lihat gak ada koma ya. 969 berapa nih? Triliun mungkin ya. 871,587. Ini komanya seperti aku bilang tadi, ini bukan koma ya. Ini tuh seperti pemisah gitu ya. Kan kalau dalam uh, uang tuh kan ada 1 juta tuh 1,000000. Nah, titik di sini itu dalam kalkulator itu ya koma ya, bukan titik eh bukan titik pemisah gitu. Nah, justru yang titik di kalkulator itu adalah komanya gitu. Nah, jadi benar ya, 6, 7, 8, 9 sampai 15 itu adalah atau habis dibagi oleh 7 gitu ya.